Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik untuk kehidupan kita. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang menolong mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dan ibadah kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini telah dijadikan oleh Tuhan dan mari kita bersuka cita karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Puji nama Tuhan, biarlah hati kita selalu bersuka karena Dia yang memberikan sukacita abadi di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hati kita tetap penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah yang kuredungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan
bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian penyembahan kami hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kehidupan kami dan membawa hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali saat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan beri tema hati yang mengasihi Tuhan. Hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Manusia itu jadi jahat atau jadi baik, itu tergantung hati mereka. Kalau hatinya itu baik, pasti apa yang keluar dari mulut mereka itu baik. Tapi kalau hatinya penuh dendam, kejengkelan, kemarahan, emosi, pasti yang keluar itu juga tidak baik. Nah, ini sesuai dalam firman Tuhan. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita berkata mengasihi, tetapi sebetulnya dalam hati kita ini terdapat banyak hal-hal yang jahat. Itu artinya kita hidup dalam kemunafikan, kepura-puraan. Nah, mari kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal ke-12, saya akan bacakan ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau kita memiliki kasih, mengasihi, itu jangan pura-pura. Ya. Jangan menjadi orang yang munafik, pura-pura mengasihi tapi sebetulnya tidak mengasihi. Dan dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Karena kalau hati ini penuh kasih mengasihi, dengan sendirinya apa yang kita lakukan adalah yang baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seseorang itu bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Saya katakan tidak gampang kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu perlu adanya suatu proses dalam hidup. Namun pada saat ini saya menyampaikan bagaimana seorang itu bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 juga, ayat 1 dan ayat yang ke-2. Ya. Roma pasal 12 tadi ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang saya tekankan di sini adalah ketika kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, maka dengan sendirinya hidup kita akan selalu dalam kekudusan Allah.
Dan bagaimana hidup itu dalam kudusan Allah? Ada suatu pembaharuan di dalam budi, pembaharuan di dalam hati. Ya. Jadi bagaimana seorang bisa memiliki hati yang mengasihi Tuhan? Yang pertama ada pembaharuan hidup, pembaharuan hati, menjadi manusia yang baru. Dalam Efesus 4 ayat 24 di sana. Hendaklah kamu menjadi manusia yang baru. Nah, kalau kita menjadi manusia yang baru, maka segenap hidup kita bukan hanya luar saja yang diperbarui, tapi terlebih dalam hati kita, dalam hidup kita, itu dibaharui. Jadi orang yang bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan segenap hati adalah orang yang sudah menjadi manusia baru atau ada pembaharuan budi, pembaharuan hati nurani. Ya. Ini yang bisa mengasihi Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana orang yang bisa miliki itu, mengasihi Tuhan, hatinya itu tidak bernoda. Ya. Kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita harus memiliki hati yang tidak bernoda. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memiliki hati yang tak bercela dan bernoda? Manusia tidak akan bisa menghapus dosa warisan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang, itu enggak bisa. Walaupun dengan perbuatan baik, dengan amal dan yang lain-lain tidak akan bisa. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kamu sudah ditebus dari hidupmu yang sia-sia. Dengan apa? Dengan darah yang mahal. Darah Kristus sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercela. Jadi kalau hati kita, hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka seperti apa yang ada dalam darah Yesus, tidak bernoda, tidak bercela, itulah yang kita miliki. Seseorang tidak akan bisa mengasihi Tuhan, apalagi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak mengerti arti yang sebenarnya, bagaimana Kristus sudah menebus hidupnya dengan darahnya yang mahal, tidak akan bisa. Orang Kristen berapa puluh tahun pun, ya mungkin dari sekolah minggu sampai jadi nenek-nenek, kalau mereka tidak mengerti bahwa hidupnya itu sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus yang mahal, maka orang itu tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Kalau orang sudah tidak bisa mengasihi Tuhan, akhirnya mereka mudah digoncang oleh situasi dan keadaan yang tidak mengenakan atau menyenangkan. Ya, jadi yang kedua adalah hatinya tidak bernoda. Sekali lagi, hati yang tidak bernoda hanya bisa ditebus, dihapuskan oleh darah daripada Kristus. Yang ketiga, bisa mengasihi sesamanya walaupun dimusuhi. Nah, ya, walaupun kita itu dimusuhi, tetapi kita itu tetap bisa mengasihi. Nah, ini pun juga tidak mudah, ya. Coba kita baca dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat
yang ke-43 sampai 44. Kitab Injil Matius pasal 5, 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Untuk mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Mengasihi orang yang selalu menolong kita, ya, itu gampang. Demikian ketika kita mau mengasihi Tuhan, kalau Tuhan itu memberkati kita, Tuhan selalu menolong kita, wah, kasih kita menggebu-gebu kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa terima kasih sama Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi persoalan masalah yang mungkin mengalami jalan buntu, kok tidak selesai-selesai masalah ini, belum tentu kita bisa mengasihi Tuhan. Kita baca lagi di dalam Yohanes. Ya. 1 Yohanes pasal yang ke-4. Bagaimana tentang mengasihi sesama? 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ini bukti ketika kita masih hidup di dunia. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Firman Tuhan katakan, seseorang bisa mengasihi Allah kalau bisa mengasihi sesamanya. Orang yang termasuk orang yang membenci kita, yang memusuhi kita. Firman Tuhan katakan, kalau orang itu mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi tidak bisa mengasihi sesamanya, itu dikatakan pendusta. Bohong. Nah, jadi kalau kita mau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, firman Tuhan katakan kita harus mengasihi sesama kita lebih dulu. Nah, ini berarti kita bisa mengasihi Allah. Jadi ada 3 hal, ya, seseorang yang bisa mengasihi Allah, memiliki kasih mengasihi Allah, memiliki kasih Allah yang luar biasa. Hidup baru, hati yang tidak bernoda, dan bisa mengasihi sesama. Orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, itu akan bisa dilihat, ya, walaupun mungkin tidak tenar, tidak terkenal, tapi orang yang mengasihi Allah, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hatinya mengasihi Tuhan, akan selalu penuh dengan pujian dan penyembahan, suka memuji Tuhan, ya, karena itu sebagai bukti, ya, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi seperti halnya Daud, ya, seperti Daud, dia suka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena apa? Hatinya ini mengasihi Tuhan, hatinya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana supaya hati kita ini tetap selalu mengasihi Allah? Jangan sampai digoyahkan oleh keadaan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat yang terakhir. Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat 23, ayat yang tidak asing. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita ingin kita ini hidup, terpancar seorang yang sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan, mari kita menjaga hati dengan kewaspadaan.
waspada. Waspada adalah siap sedia selalu, tidak lengah. Ya, orang yang selalu waspada, dirinya akan tetap terjaga, menjaga dirinya. Nah, oleh karena itu hati adalah pusat dari suatu kehidupan. Ya, manusia bisa berarti atau tidak berarti kalau hatinya itu selalu beres di hadapan Tuhan. Bisa mengasihi Allah, maka harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan atau saya sampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, boleh menjadi pelajaran buat kita semuanya bagaimana kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan selalu penuh dengan pujian dan penyembahan dan ucapan syukur, tidak akan pernah bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan Ini Hatiku Menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku
hatiku. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mengasihi-Mu seperti Engkau telah mengasihi kami. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, supaya kami sebagai orang percaya memiliki hati yang mengasihi Engkau seperti Engkau telah mengasihi kami. Bukan hanya kepada Engkau, juga kepada sesama kami, karena itulah perintah-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu. Ialah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan. Dan tetaplah Tuhan membimbing kami melalui kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan berkatilah jemaat-Mu untuk tetap setia, tetap tekun, tetap mengasihi, serta takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan memberkati. Supaya jemaat-Mu terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami, agar senantiasa dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, sekarang marilah Engkau memberkati kepada kami, kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.